Lagi rame nih, jadi bahasan soal kota Solo yang diusulkan jadi daerah istimewa Surakarta. Ya namanya usulan selalu ya, ada pro dan kontra. Ada yang sepakat, setuju kalau Solo ini jadi daerah istimewa, tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan apa sih urgensinya. Nah, memangnya Solo layak jadi daerah istimewa? Kita diskusi, bahas ini. Solo dikenal sebagai kota budaya dengan julukan The Spirit of Java. Nah, belakangan ramai jadi bahasan untuk menetapkan Solo sebagai daerah istimewa Surakarta. Nah, usulan itu muncul dari rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada 24 April lalu. Di rapat itu ada 6 wilayah di Indonesia yang diusulkan jadi daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Nah, dari 6 wilayah yang diusulkan, salah satu diantaranya adalah Solo. Gubernur Jawa Tengah dan Wamensesnek ikut buka suara. Jadi daerah istimewa Solo itu kewenangan pusat, bukan kewenangan provinsi. Paling tidak kita harus mengkaji terkait info Lexosbud Hankam. Tetapi semuanya kewenangannya ada di pusat, bukan di provinsi. Kan usulan macam-macam ya. Banyak sekali usulan pemekaran, usulan peningkatan status satu daerah, semua ditampung di Komisi 2. Tapi sepanjang belum ada pembahasan dan belum ada keputusan, yang kita tunggu saja. Ada beberapa faktor yang membuat suatu wilayah ini bisa dijadikan daerah istimewa kalau kata pakar otonomi daerah. Daerah istimewa itu apakah betul-betul harus diurus daerah itu kembali dengan model daerah istimewa atau cukup dengan bentuk daerah otonom yang ada sekarang. Misalnya ada yang bentuk kota, ada yang kabupaten, ada yang provinsi biasa saja, tidak berstatus istimewa ya. Yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah faktor yang terkait dengan pembentukan daerah istimewa itu kira-kira apakah akan punya dampak untuk membuat kemajuan demokrasi, membuat kemajuan pemerintahan di daerah yang lebih bersifat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, good local governance, misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah faktor kemampuan keuangan negara. Jadi bagaimanapun pembentukan daerah otonom itu tidak lepas dari keadaan keuangan negara. Oke, sekarang kita coba tanya ke warga Solo ya. Mau nggak ya kira-kira kalau Solo dijadikan daerah istimewa Surakarta? Saya rasa layak istimewa seperti di Jogja. Jogja juga budayanya bagus, maju, dan tentu saja nanti cuman memang lebih dari sisi demokrasi ya kelemahannya ya. Kalau memang berdampak positif untuk warga ya nggak masalah, harus didahulukan. Tapi untuk berdampak kepada kelompok tertentu ya nggak begitu penting ya nggak usah. Pemikiran saya dijadikan daerah istimewa karena Solo akan menjadi ikon dan nanti mungkin untuk pendapatan daerah akan meningkat. Nah, emang gimana sih aturan dan juga syaratnya untuk bisa menjadi daerah istimewa? Kalau aturannya itu ada di Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen pada tahun 2000 membuka ruang pengakuan bagi suatu daerah yang berstatus istimewa untuk membentuk pemerintahan daerah khusus atau daerah istimewa. Jadi nggak bisa dia cuma dadakan tiba-tiba istimewa sementara sebelum ini dia bagian dari satu pemerintahan provinsi misalnya begitu. Jadi itu yang harus diikuti lebih dahulu bahwa dia memang diakui oleh negara dan dia sudah memiliki status sebagai suatu daerah keistimewaan ya. Nah, itu biasanya kalau di model Jogja saja yang kita ketahui pengakuan tentang Jogja sebagai DIY daerah istimewa itu sudah lama sekali ya, itu sejak awal kemerdekaan ada maklumat ya.
Di Indonesia ada sejumlah provinsi yang menyandang sebagai daerah istimewa dan daerah khusus, yakni Yogyakarta, Aceh, Jakarta, dan beberapa provinsi di Papua. Daerah istimewa berarti daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang berbeda dari peraturan umum daerah pada umumnya. Sementara daerah khusus artinya daerah yang punya kewenangan khusus untuk mengatur urusan dan kepentingan rakyatnya. Pengajuan status daerah istimewa bukan hanya sekedar permintaan saja, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Solo layak jadi daerah istimewa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.